Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Rami dari Prodi Hukum Tata Negara. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberi kepada dosen saya. Ialah soal yang pertama ialah tujuan dan pengelolaan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang pertama ialah tujuan. Tujuan yang pertama ialah melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Contohnya misalnya itu dalam penebangan hutan secara liar dan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan pastikan bakal mencemarkan lingkungan. Apalagi kalau misalnya buang sampahnya itu di sungai, pasti bakal merusak sungai tersebut, atau sungai tersebut bakal tercemar. Terus tujuan yang kedua ialah menjamin keselamatan kesehatan hidup manusia. Itu contohnya ialah sesuatu yang menjamin keselamatan kehidupan manusia. Sedangkan yang tujuan nomor 3, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Contohnya itu berarti menjamin kelangsungan hidup baik dalam segi apa saja. Tujuan yang kelima ialah menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Contohnya ya pastinya apa saja fungsi lingkungan hidup kita harus menjaga baik dalam tanaman maupun sungai dan laut supaya tidak rusak. Lalu yang tujuan yang kelima ialah mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Jadi dalam lingkungan hidup itu harus seimbang dan jangan melakukan sesuatu yang merugikan. Sedangkan tujuan yang keenam ialah menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini maupun generasi yang masa akan datang. Lalu tujuan yang nomor 7 ialah menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lalu tujuan yang nomor 8 ialah mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Contohnya adalah mengambil ikan, harus bijaksana melakukannya, bukan dengan cara mengebom ikan yang membuat ikan itu mati dan bisa mencemarkan sungai. Lalu tujuan yang ke-9 ialah mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya itu apabila kita dalam penebangan hutan harus itu menanam kembali pohonnya tersebut agar bisa kembali untuk kelanjutan berikutnya. Lalu tujuan yang ke nomor 10 ialah yang terakhir, mengatasi isu lingkungan global. Mungkin sekian dari penjelasan tujuan dari pasal 3 tersebut. Saya sini akan menjelaskan kembali tentang pengelolaannya. Yang pertama ialah satu, perencana, yaitu merencanakan sesuatu dengan baik tanpa harus merugikan banyak orang lain. Lalu yang kedua ialah pemanfaatan, yaitu memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya tanpa harus merusaknya. Dan yang ketiga ialah pengadilan, dan yang keempat ialah pemeliharaan, yaitu memelihara segala sesuatu daya alam agar tidak rusak dan tercemar. Yang kelima ialah pengawasan, dan yang keenam yang terakhir ialah penegakan hukum, yaitu bagi yang melanggar dalam atau merusak lingkungan hidup, pasti itu semua akan mendapatkan sanksinya bisa kurungan, membayar, atau lainnya sebagainya. Baiklah, mungkin itulah penjelasan saya dari soal yang pertama. Saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang soal yang kedua, ialah di mana pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdiri beberapa asas, yaitu yang pertama ialah tanggung jawab negara, yang dimana negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan nyaman. Sedangkan asas yang kedua ialah kelestarian dan keberlanjutan, yaitu negara. Contohnya yaitu negara harus mencegah sesuatu pelaku
yang tidak bertanggung jawab yang merusak kelestarian lingkungan hidup agar tidak berkelanjutan. Sedangkan asas yang ketiga ialah keserasian dan keseimbangan. Contohnya ialah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sedangkan asas yang keempat ialah keterpaduan. Contohnya adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur. Lalu asas yang kelima ialah manfaat. Contohnya bahwa segala usaha atau kegiatan pembangunan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu asas yang keenam ialah kehati-hatian, yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak sesuatu usaha atau kegiatan, keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan asas yang ketujuh ialah keadilan, yaitu bahwa perlindungan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara profesional. Lalu asas yang kedelapan ialah ekoregion, yaitu bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam tersebut. Lalu asas yang kesembilan ialah keanekaragaman hayati, yaitu perlindungan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan keragaman sumber daya hewani atau hayati sebagainya. Lalu asas yang ke-10 ialah pencemaran membayar, yaitu bahwa setiap penanggung jawab yang usaha atau kegiatannya itu menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya lingkungan hidup, seperti contohnya pengusaha PT atau perusahaan yang besar yang membuang limbahnya ke sungai, maka dia harus membiayai pencemaran lingkungan tersebut. Sedangkan asas yang ke nomor 11 ialah partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk melakukan aktif proses pengembalian keputusan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu asas yang ke-12 ialah kearifan lokal, yaitu bahwa dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat juga. Lalu asas yang ke-13 ialah tata cara kelola pemerintahan yang baik, yaitu bahwa perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi masyarakat dan pemerintah. Lalu asas yang ke-14 ialah asas otonomi daerah, yaitu bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mungkin sekian dari penjelasan saya soal yang kedua tentang asas, dan saya akan menjelaskan kembali soal yang ketiga ialah tentang dampak dari pandemi COVID-19 atau yang sering disebut dengan corona. Sedangkan kita ketahui tentang dampak dari COVID-19 atau corona ini sangat banyak sekali memakan korban di suatu negara. Di suatu negara itu pun juga sudah banyak sekali yang lockdown atau sudah tutup, baik dalam bidang ekonomi yang menurun karena banyak perusahaan yang tutup, berhenti dan beroperasi. Sedangkan dampak dari lingkungan itu sangat menimbulkan dampak yang positif, karena polusi udara sangat menurun drastis, sehingga udara itu sangat baik dalam lingkungan hidup ini.
Belum lagi dengan masalah perairan sebelumnya, kita ketahui banyak sekali perairan yang terpenuhi dengan limbah akibat perusahaan-perusahaan yang kurang bertanggung jawab, yang membuang sembarangan limbahnya. Kini telah berkurang karena perusahaan-perusahaan itu banyak yang tutup dan tidak beroperasi lagi. Mungkin sekian dari penjelasan soal saya yang ketiga. Sekianlah penjelasan soal-soal saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.